Kita tahu kalau sekarang penayangan TV itu dibatasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Yang mana kalau kita perhatikan sekarang ini, anime yang tayang di TV Indonesia itu dikit banget. Kalaupun ada yang tayang, pasti animenya yang family friendly kayak Hataraku Saibo, Hyom Sepedal, dan juga Bakugan. Bahkan ada stasiun TV yang masih konsisten nayangin Detektif Conan walaupun kayaknya diulang-ulang aja sih. Digimon Apply Monster pun pernah tayang di stasiun TV yang sama kayak Detektif Conan. Makanya sekarang anime-anime itu banyak tayang di OTT. Bahkan ada juga yang menyediakan dubbing Indonesia juga kayak B-Station. Nah, berbeda dengan zaman dulu, yang mana dulu itu penayangan anime di Indonesia itu cukup bebas. Hampir gak ada sensor karena gak ada yang mengawasi. Bahkan kita bisa lihat anime-anime kayak list yang bakal kita bahas kali ini surprisingly itu bisa tayang di TV Indonesia. Kayak nggak nyangka aja gitu judul-judul anime ini bisa tayang di Indonesia karena ada beberapa alasan. Kayak misalnya plotnya terlalu berat, banyak adegan yang kayak gitu, atau bahkan memperlihatkan harem secara terang-terangan. Mau tahu ada anime apa aja yang bakal kita bahas bersama gue Cepi, dan kita akan bahas 5 judul anime yang secara mengejutkan bisa tayang di Indonesia versi channel Cepi Bara. Pertama ada Fairy Tail. Kita tahu sebenarnya Fairy Tail itu adalah anime shonen yang mana emang cocok buat yang umurnya udah remaja. Tapi kita juga tahu kalau misalnya visual-visual di anime Fairy Tail ini agak gimana gitu ya. Kalian lihat aja baju yang dipakai Lucy atau dipakai Erza atau dipakai karakter-karakter cewek lain ya biasanya ya. Biasanya memperlihatkan bagian sensitif dari tubuh mereka. Ya paham lah ya apa yang diliatin. Emang Hiromashima ini paling top kalau masalah ngasih fan service. Tapi secara mengejutkan, Fairy Tail ini pernah tayang di Indonesia sekitar tahun 2010 atau 2011 di siang hari tiap hari Minggu. Tapi ya karena alasan-alasan di atas tadi, Fairy Tail di stop penayangannya. Jadi cuman sampai, kalau nggak salah ya, cuman sampai arc-nya Jelal, abis itu udah stop, nggak ada, hilang. Fairy Tail sendiri berkisah tentang para penyihir di Earthland yang membentuk kelompok khusus dengan sebutan guild, dan mereka bekerja mencari nafkah sesuai dengan kemampuan sihir yang dimilikinya masing-masing. Yang kedua ada Air Gear. Sebenarnya gue nggak seberapa tahu ya untuk anime Air Gear ini karena emang gue nggak ngerasa pernah nonton anime ini di TV Indonesia. Tapi yang gue tahu Air Gear itu banyak adegan-adegan yang agak ecchi, kayak banyaknya scene lagi mandi, terus cewek-cewek di anime ini bahkan pakaiannya minim sampai celana dalam yang kelihatan di mana-mana gitu. Dan secara mengejutkan, dari banyaknya scene-scene yang seperti itu tadi, anime ini bisa tayang di TV Indonesia, bahkan sampai tamat loh. Keren deh. Sebenarnya tema dari anime ini sendiri ada sepatu roda, di mana Iki Minami, karakter utamanya yang dikenal sebagai babyface terkuat dan pemimpin geng remaja Higashi Guns, mengungkap rahasia keluarga angkatnya Noyamono bersaudara sebagai anggota grup Storm Riders legendaris Creeping Forest. Setelah mengalahkan musuhnya yang disebut dengan Skull Shaders, Iki merasakan kepuasan lebih dari balas dendam. Yang ketiga adalah Love Hina. Anime ini pernah tayang di salah satu TV swasta yang masih satu grup sama TV yang ada angka 7-nya itu. Tayangnya anime ini di tahun 2004. Ceritanya tentang Keitaro Urashima yang berusaha masuk ke Tokyo University atau Todai setelah jadi masa kecilnya cara tidak sengaja menjadi pengurus asrama perempuan, memicu situasi lucu dan perjuangan untuk Todai dan cinta masa kecilnya. Sekilas kayak ya biasa aja gitu sinopsisnya, kayak anime-anime komedi kayak gimana gitu. Tapi anime ini sendiri berisi konten-konten harem yang mana satu cowok diperebutkan oleh banyak cewek. Yang mana konten semacam ini tuh sedikit agak sensitif ya kalau untuk tayang di Indonesia. Apalagi pada zaman itu orang-orang tuh masih nganggap kalau animasi kayak gini tuh identik sama acara anak-anak. Pokoknya yang bentuknya animasi kartun itu pokoknya acara anak-anak. Terus kalau ada bentuknya kayak gini ya gak boleh tayang gitu kan harusnya. Ya gak tahu deh, gue bingung. Sampai tamat loh Lovina. Yang keempat adalah Full Metal Panic. Padahal ini anime mecha ya, tapi kok kita bisa kaget kalau anime ini tayang di Indonesia. Masalahnya anime ini gak cuma mekanya aja yang ditonjolkan, tapi ada beberapa aspek dewasa kayak misalnya kekerasan, politik, sampai scene yang kayak gitu. Yang sekali lagi pada zaman penayangannya memang anime ini tidak cocok ditunjukkan untuk anak-anak. Sedangkan di Indonesia orang-orang menganggap kalau animasi kayak gini adalah ya acara anak-anak.
Anime ini menceritakan tentang Sosuke Sagara, seorang veteran perang yang dilibatkan dalam Mithril untuk melindungi Kaname Chidori yang memiliki kemampuan Lambda Driver. Perjuangan mereka adalah melawan musuh-musuh mereka serta mengungkap masa lalu Sosuke dan juga konflik internal organisasi Mithril saat dia melindungi Kaname Chidori yang memiliki kekuatan Lambda Driver. Yang ketiga, ini yang paling mind-blowing, yaitu adalah Neon Genesis Evangelion. Yes, mungkin gak ada yang inget ya, bahkan gue juga gak ngerasain masa dimana Evangelion ini tayang di salah satu TV swasta Indonesia. Tapi setelah gue lihat foto artikel majalah satu ini, gue yakin kalau emang Evangelion pernah tayang di Indonesia. Alasan yang bikin kita nggak nyangka anime ini tuh bisa tayang di Indonesia adalah ya kan plotnya ini terlalu berat. Bahkan bisa bikin orang depresi pas udah nonton animenya, udah selesai nonton. Yang udah nonton pasti paham gimana rasanya gitu. Banyak juga adegan-adegan yang hanya cocok ditunjukkan kepada audiens dewasa. Kita paham banget kalau segmentasi anime satu ini tuh emang bukan buat anak-anak. Tapi sekali lagi pada tahun segitu anime-anime itu disamaratakan semua menjadi acara anak-anak karena bentukannya ya animasi. Jadi bisa jadi hal yang mengejutkan kalau anime seberat Evangelion bisa sempat tayang di Indonesia bahkan sampai tamat. Neon Genesis Evangelion bercerita tentang seorang remaja laki-laki bernama Shinji Hikari yang direkrut oleh ayahnya sebagai pilot untuk EVA. Anime ini berlatar pasca apokaliptik yang mana dunia sedang diserang oleh para makhluk raksasa bernama Angel. Nah, gimana? Ada yang dulu pernah nonton anime-anime ini di TV Indonesia nggak? Atau kalian punya list tersendiri buat anime yang sekiranya pernah kalian tonton dan bisa bikin kalian kaget kalau anime kayak gini tuh bisa tayang di Indonesia? Ya, kita sharing-sharing aja di kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa follow buat tontonin list-list lainnya dari channel gua. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Gua Cepi pamit, see you, bye-bye.